Selamat malam pemirsa Alam Astral TV. Jumpa lagi dengan kami, Bang Saiful sebagai host dan tamu kita sebagai narasumber malam ini, Bang Jamali. Selamat datang Bang Jamali. Siap, Bang. Terima kasih udah menyempatkan diri hadir di tempat kita untuk berbagi cerita. Siap. Pemirsa, seperti biasanya kita akan menyajikan kisah-kisah penuh misteri, kisah-kisah mistis, kisah-kisah tentang kehadiran alam-alam astral di tengah alam-alam bangsa manusia. Kisah ini sebagai pengisi malam-malam kita dalam kesunyian, bisa ambil sebagai penghibur dan sebagai kita ambil hikmah-hikmahnya. Baik, kita singkat saja, kita langsung minta penuturan kisahnya dari Bang Jamali. Gimana awal ceritanya, Bang? Begini, Bang Ipul, terima kasih. Saya sudah dihadirkan di sini sebagai narasumber. Jadi kejadian ini kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Masih belum lama ya? Belum lama Bang Ipul, benar. Ya, ketika saya lagi di rumah ngobrol sama keluarga, sama istri, sama orang tua, ngobrol. Nah, tiba-tiba datang tuh orang ke tempat saya, Bang Ipul. 2-3 orang lah, satu keluarga. Nah, meminta saya untuk datang ke rumahnya. Saya bilang, ngapain datang ke rumah? Emang gak ada masalah apa? Saya bilang begitu. Minta tolong, Bang, orang tua saya sakit. Itu lah, kalau minta tolongnya sama saya, emang saya bisa apa? Saya nggak ngerti. Ya, saya sama keluarga saya ya disuruh ke tempat Bang Jamal. Saya juga bingung, kata dia begitu. Saya bilang, ya saya mesti ngapain? Minta tolong, Bang, liatin mak di rumah. Liatin mak di rumah. Emang mak kenapa? Itu suka ngomong sendiri, suka nangis sendiri, suka apa sendiri. Ya mau nggak mau dah saya mengipul, karena saya kenal. Ya. Kalau umpamanya saya nggak datang juga nggak enak. Saya nyenengin dah. Ya. Nah, waktu itu sih kalau nggak salah Johor siang ya? Iya. Saya datang tuh. Daerah mana itu kira-kira? Daerah Kedoya. Udah saya ingat banget tuh. Nah, di Kedoya Johor saya datang dah tuh. Saya datang. Nah, pas saya datang ya nggak ngerti, ternyata ibunya itu udah ada yang ngobatin di situ. Muntah-muntah, pikiran saya alhamdulillah gitu kan. Dari yang ngobatin, udah selesai nih urusannya gitu. Ya, saya pulang ke rumah. Pikiran saya udah selesai. Nah, saya di rumah ujuk-ujuk malam jam 8, jam 9 apa itu. Datang lagi ke rumah saya tuh Bang Ipul orangnya. Keluarganya? Iya, keluarganya lagi datang. Bang, ibu saya sakit lah. Kan tadi gua ke rumah lu, kan ibu lagi dipegang orang. Ya nggak enak lah kalau saya gitu. Tapi saya nggak ngerti, Bang. Saya sering ke abang aja, disuruhnya ke abang aja gitu. Ya udah, ke rumah lu tuh maleman. Nah, kita datang dah ke rumah lu. Saya bilang begitu. Ya lu, Bang, ya jangan sampai nggak datang nih, saya tungguin gitu. Datang dah tuh, kira-kira saya Bang Ipul jam berapa ya? Jam 10 dah, jam 10 malam. Saya datang jam 10. Assalamualaikum. Salam. Saya duduk dah di pelataran tuh, di pelataran rumahnya.
Saya duduk dulu, saya pikir nunggu sepi lah, masih banyak orang mondar-mandir. Saya takut tadi kata apa gitu kan. Nah kira-kira jam setengah 12 tuh, kira-kira orang udah sepi, saya masuk dah tuh Bang, beraniin diri dah tuh masuk. Kan udah terlanjur datang. Iya udah terlanjur datang bener. Datang ke situ, pas saya masuk ke kamar tuh, ibunya langsung bangun. Wah saya juga kaget, tiba-tiba ibunya langsung bangun, duduk langsung depan saya, nangis. Waduh, saya bilang, ini ngapa ini ibu nangis nih? Sambil marah tuh, mukanya merah tuh, ibu itu kayak ada hawa marah. Tiba-tiba ngomong, saya diusir. Waduh, saya merinding nih. Kenapa saya diusir? Gitu. Anak saya lari pontang-panting, kenapa diusir? Kenapa? Wah, saya gak ngerti. Ujuk-ujuk ngomong begitu sama saya. Waduh, saya mesti bagaimana ini ya? Nah, habis begitu anaknya nih ngomong. Anaknya ibu yang ada di situ. Iya, anaknya ibu. Yang nemenin lah. Iya. Ternyata ibu itu dimasukin roh. Sepertinya sih Bang, saya kurang paham juga, dimasukin makhluk gaib. Ada makhluknya. Iya. Nah, anaknya ngomong, Bang, beberapa hari yang lalu ada yang meninggal. Meninggal kenapa? Saya bilang. Jadi kan saudara bangun rumah. Itu bangun rumah, ya rumahnya triplek begitu Bang, udah hancurin semua tuh, dibangun dari awal. Bangun rumah sebelah mana tuh? Satu, sebelah dua rumah kalau nggak salah dari situ dah. Oh gitu, dekat ya berarti. Dekat dua rumah dari situ. Dekat, habis dibangun, selesai renovasinya tuh kan pemasangan instalasi listrik. Nah nggak tahu pas masangan listrik itu tukangnya itu kesetrum, sepertinya kesetrum Bang. Ya. Langsung jatuh meninggal di situ. Meninggal dunia ada, plek. Rame udah tuh, katanya tuh pada datang tuh rame. Ada, saya nggak tahu itu yang tukangnya orang mana, dibawa pihak keluarganya apa dikuburin gimana atau gimana, udah selesai kan. Nah, yang punya rumah ini takut, Bang Ipul. Ya namanya ada orang meninggal di lokasi. Iya, ini kalau ada rumah meninggal di rumah begini, tergentang ayam nggak kayak, mungkin begitu kali pikirannya. Ya biasa dah. Ntar ada ganggu kan nih, ada apa gini. Rasa takut, rasa khawatir. Iya, takut khawatir. Nah, menurut pengakuan anak ini nih, karena dia yang punya rumah takut, bicara orang pinter tuh bagaimana caranya supaya nggak ada yang makhluk-makhluk ganggu gitu, karena khawatir yang meninggal. Bicara orang pinter, pakai air kembang, ciprat-cipratin rumah tersebut, ciprat-cipratin tuh tujuannya supaya nggak ada yang ganggu. Nah selesai dari situ nih, ibu yang memasukkan makhluk ini ya langsung nyambut gitu, kayak marah gitu. Kenapa saya diusir? Ini anak-anak saya pada terluka-luka parah. Begitu, makanya dia ganggu, ternyata diganggu sama makhluk yang ada di rumah itu Bang Ibu. Ya, jadi yang terkena efek percikan itu dia merasa terusik, terluka, dan dia keluar dari rumah itu. Iya. Tapi dia merasa kesal gitu. Kesal itu. Waduh. Terus, nah alhamdulillahnya kita tahu nih kronologis kejadiannya seperti itu nih. Nah saya minta sama yang kuasa, ya Allah tunjuk nih bagaimana caranya supaya nggak ada yang saling melukai satu sama lain, saling adem, supaya nggak saling ganggu. Saya izin nama ibu itu yang kemasukan roh itu, Bu, izin. Jadi makhluk itu salah satunya dia untuk bisa memberikan klarifikasi, dia pinjamlah itu badan tetangga dari yang Bang, rumah yang lagi direnovasi itu, masuklah dia ketempel di situ. Iya benar untuk menjelaskan duduk masalahnya. Iya benar seperti itu sih Bang. Terus ya gimana lagi?
Ya saya pamit, izin dulu sebentar, saya liatin dulu rumahnya. Bisa-bisa saya lah, saya baca doa. Ya saya baca surat-surat Al-Quran yang saya bisa. Saya samperin tuh ke rumahnya, saya lihat, saya berdoa. Terus nggak lama saya kembali lagi ke ibu tersebut. Saya tanyakan apakah rumahnya udah seperti sedia kala. Ke makhluk yang merasuk di ibu itu. Iya, dia manggut. Tuh kelihatan tuh apa sosoknya. Sosoknya sih kalau bisa digambarkan ya Bang, itu dia perempuan, itu mukanya merah tapi banyak luka. Perempuan itu mukanya merah tapi banyak luka. Gitu. Kayak orang kebakar lah gitu ya kan, gimana? Tapi merah kayaknya kecelakaan apa gimana saya nggak tahu. Sama anak-anaknya berapa orang gitulah. Mungkin karena merasa terusir kali ke situ ya Bang. Jadi lari bisa-bisanya dia pontang-panting. Saya kurang paham. Apa efek dari amalan yang tadi itu? Ya bisa jadi. Percik gitu kan. Mungkin juga tuh Bang. Nah akhirnya saya mintakan doa juga sama Yang Kuasa, ya Allah, untuk disembuhkan anak-anaknya. Ya selang berapa lama gitu, ketika kita hening semua, diam semua, dia merasa ucapin terima kasih ke saya. Habis saya kurang paham ucapin terima kasih bagaimana, dia bilang saya terima kasih itu. Tapi saya bilang dia keluar terus. Enggak, saya bilang dulu sebelum keluar, jangan sampai nanti saling ganggu satu sama lain seperti ini lagi. Dan nggak terulang lagi. Iya, biar nggak terulang lagi. Jadi masing-masing punya alamnya sendiri. Akhirnya pamit, saya bantu keluarkan gitu. Dengan doa. Dengan doa. Akhirnya keluar, selesai masalahnya. Ibu itu langsung lemas, tidur. Nah, setelah itu kita ngobrol sama saudara-saudaranya. Saya bilang, ini saya minta tolong nih, Ustadz yang tadi ngobatin siang bawain buket. Saya bilang, saya nggak mau ada ketersinggungan satu sama lain. Kan ini mumpung gak ada orang, intinya gitu. Ya jadi gini pemirsa, jadi Bang Jamal ini dia nggak mau menumpangin lah apa yang dilakukan oleh tadi orang pintar itu. Dia maunya ya biarlah, itu udah urusannya udah beres gitu, tangan orang pintar. Dia nggak mau ada cerita-cerita bahwa ada orang keduanya lagi yang ngerapiin gitu kan. Iya benar Bang, benar. Ya khawatir Bang, namanya juga itu juga kebetulan mungkin juga itu. Allah jabah doa kita. Setelah itu beberapa hari kemudian pulih. Ya mau sebulan 2 bulan udah nggak terulang lagi tuh ya. Ya tuh akhirnya bawain saya apa sih Bang, gak usah bawain apa-apa dah. Tuh kue lupis, datang ke rumah udah jangan, udah. Ya namanya orang udah berterima kasih ya. Iya, saya bilang udah selesai, udah. Jadi bisa begitu ya Bang Jamal ya, ada orang habis kecelakaan, ada korban jiwa, kemudian setelah korbannya dikebumikan, kemudian yang punya rumah khawatir nih rumah ntar jadi serem. Iya. Anaknya jadi pada nggak bisa tidur akhirnya dia panggil orang pintar bersih malah ada efek samping jadi begitu. Sekarang nih dari yang Bang Jamal alami di lapangan gitu, pesan-pesannya apa nih membuat peristiwa yang semacam ini nih supaya jangan sampai nanti ada lagi terulang di tempat lain gitu. Iya. Ya intinya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu gimana ya, mendekatkan diri kepada Allah aja.
mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah. Ya namanya musibah kan kita nggak tahu, itu memang sudah kodratnya ilahi. Yang jelas sih sebenarnya nggak ada efek samping apa-apa. Akhirnya mungkin kekhawatiran yang punya rumah takut kenapa-kenapa, jadi dia ngambil langkah seperti itu. Ya kita nggak ngerti juga ya Bang ya, namanya juga beda pala, beda isi, khawatiran seperti itu. Ya, artinya mereka juga memang istilahnya dia ngikutin orang lain begitu, dia juga pengen coba begitu, tapi seperti itu mungkin. tanpa direncanakan makhluk yang tidak ada masalah jadi kena masalah gitu. Akhirnya jadi makhluk itu protes lah. Iya, gitu. protes. Ya kita juga harus tahu Bang Ipul bahwa kita juga hidup berdampingan juga gitu. Nggak semuanya gaib itu jahat ya. Iya, nggak semuanya gaib itu jahat. Ada juga yang baik. Ya sama seperti kita aja nyari makan. Gimana? Karena memang dia nggak terlihat aja, jadi kita nggak tahu. Jadi emang Bang Jamil memang ada aja sering gitu ya. Kadang-kadang ada orang temen apa tetangga minta tolong dong gitu. Ya ada sih, ada. Cuman saya kan lebih Karena kemanusiaan ya. Iya, lebih apa ya? Yang nggak mau terlalu ke dalam juga, Bang Ipul. Nggak khawatir kan, namanya manusia punya sifat sombong. Ya khawatir dan sombongan itu menyeliputi kita, itu yang kita khawatirin tuh. Makanya kalau orang minta tolong tuh benar-benar kita jaga dulu hati kita tuh. Khawatir kan, wah dia udah berobatin sembuh, seperti itu yang bisa merusak kita tuh Bang. Itu yang kita khawatirin itu. Baik Bang Jamali, ya, terima kasih sudah mau hadir berbagi cerita dengan channel Alam Astral TV. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan wawasan sekaligus juga ada hikmah-hikmah yang bisa diambil. Cukup mungkin sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga apabila ada pemirsa yang punya cerita seputar misteri, mistis gitu kan yang dialami, silahkan komen. Kalau ingin kita jadikan narasumber, nanti kita akan balas komennya gitu. Ada satu lagi Bang Ipul, boleh? Jadi saya minta kepada teman-teman, kalau memang ya ingin berbuat baik atau ingin menolong urusan kegoiban ini nih yang berhubungan dengan makhluk astral itu, ya tolong ditelusuri dulu asal muasalnya itu dari mana penyakit itu ya, sehingga nggak asal pegang, agak asal ini. Kita nggak tahu apa sih permasalahan ini awalnya, sehingga titik temunya nggak ada. Jadi kalau maunya kita telusurin sampai ini begini, wah jalan tengahnya bagaimana sih, pendapat saya itu aja sih Bang. Jadi tanamin di niat ini kalau emang ingin melakukan penanganan menetralisir dari gangguan-gangguan gaib, diniatin yang disasar adalah yang jahat gitu, yang baik jangan kena gitu. Iya gitu Pak. Minta sama yang maha kuasa gitu. Soalnya kalau nggak ada niat di situ, ketika dilakukan sesuatu proses pengusiran, akhirnya semua aja keusir, mau yang baik sama yang jahat gitu. Iya, nggak pandang bulu jadi. Jadi semua kena kegusur gitu. Baik ya, itu saja. Mudah-mudahan Bang Jamali lain waktu bisa hadir lagi untuk berbagi cerita ya yang lain lagi dari pengalaman-pengalaman yang dialami. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Alam Astral TV.